Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Ismahuli ismi Farur Razi, jitu min Fontiana As-Simaliyah, wa ana min Iain Pontianak, kismil iradati da'wah min fasli sani. في هذا الفرصة الكميلة سأبين وسأبحث هذا الفورفين تحت الموضوع الصلاة عماد الدين. إد الحديث النبوي إد الحديث النبوي الشريفة الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. من أهم الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين مكانة الصلاة في الإسلام وعظمتها، حيث تمثل ركنا أساسيا من أركان الإسلام، بل هي عماد الدين ولبها. فالصلاة هي أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة، وهي سبيل المؤمنين إلى الفلاح والنجاح. تعد الصلاة من أهم العبادات في الإسلام، ولها فضائل عظيمة لا حصر لها منها. الأول وهي غسل الذنوب. تعد الصلاة من أسباب غسل الذنوب وتطهر النفس من المعاصي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمس صلوات كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. في ختام هذه المقالة نؤكد على أهمية الصلاة في الإسلام، ونشدد على ضرورة الالتزام بأدائها كاملة وركنا، مع مراعاة جميع شروطها وأركانها. فالصلاة عماد الدين ولبه، وهي سبيل المؤمنين إلى الفلاح والنجاح. Artinya, salat adalah tiang agama. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat adalah rukun agama. Siapa yang mendirikannya maka ia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka berarti ia menghancurkan agama. Dianggap sebagai salah satu hadis kenabian yang paling mulia yang menunjukkan status dan keagungan doa dalam Islam, karena merupakan pilar agama, merupakan pilar dasar Islam atau agama. Sungguh itu adalah pilar dan inti agama. Salat adalah hal pertama yang dihisab atau dipertanggungjawabkan seorang hamba di akhirat nanti, dan merupakan jalan orang mukmin untuk menuju sebuah kesuksesan dan keselamatan. Salat dianggap sebagai salah satu ibadah terpenting dalam Islam dan memiliki keutamaan yang terhitung jumlahnya, di antara lain yang pertama yaitu menghapus dosa. Salat adalah salah satu sarana untuk menghapus dosa dan mensucikan jiwa dari dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salat yang 5 waktu adalah penghapus dosa di antara keduanya, jika kamu terhindar dari dosa-dosa besar.
Yang kedua yaitu alasan untuk masuk surga. Salat adalah alasan masuk surga sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di antara 5 pilar. Yang pertama yaitu saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan mendirikan salat dan membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang mampu. Maksud penjelasan tadi yaitu menjelaskan pentingnya sholat dalam Islam dan menekankan perlunya berkomitmen untuk melaksanakan secara keseluruhan dan sebagai rukun dengan mempertimbangkan semua syarat dan rukunnya. Doa adalah pilar dan inti agama dan merupakan jalan orang beriman untuk menuju sebuah kesuksesan dan keselamatan. سأستمر على المباحث يعني المفردات. المفردة الأول يعني الدين ومعناه agama, وقال maknahu berkata, azimatun maknahu agung, dzambun maknahu dosa, sabilun maknahu jalan, awwalun maknahu pertama, dakhalah maknahu masuk, al-jannatuh maknahu surga. أستمر على المباحث يعني القواعد. Pada lafaz as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama, memiliki dua unsur utama yakni mubtada dan khabar yang saling berkesinambungan atau berhubungan untuk menyampaikan makna utamanya. Ini penjelasannya. As-salatu sebagai mubtada yang biasa ditandai dengan mim, yang dinamakan mubtada sendiri, yaitu adalah isim yang rafa yang berada di awal kalimat. Kalimat ini merupakan mubtada atau subjek dalam lafaz ini yang menunjukkan kata benda. Yang menjadi pembicaraan utama yaitu salat. Yang kedua yaitu imaduddin. Imaduddin sendiri yaitu menjadi khabar yang biasanya ditandai dengan kha, yang dinamakan khabar sendiri yaitu isim yang rafa yang dirafa'kan oleh mubtada. Imaduddin ini merupakan khabar atau predikat dalam lafaz ini, menjelaskan sifat atau keadaan mubtada yaitu salat. Al-mabahith al-akhirah yakni al-mubayyinat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dengan tegas menyatakan bahwa salat adalah tiang agama. Beliau bersabda, inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya merupakan salat. Hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 2616 dan Ibnu Majah nomor hadis 3973. Perumpamaan salat sebagai tiang agama menggambarkan peran sentralnya dalam kehidupan seseorang. Ibarat sebuah bangunan, salat menjadi penopang utama yang menegakkan dan memperkuat seluruh agama. Dalam diri individu tanpa salat bagaikan bangunan tanpa tiang. Agama seorang muslim menjadi lumpuh, menjadi rapuh dan mudah goyah. Alasan salat disebut sebagai tiang agama, ada beberapa alasan disebut sebagai tiang agama.
Yang pertama yaitu memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan sarana komunikasi langsung antara hamba dan Robnya melalui salat. Seorang muslim berdialog dengan Allah, mencurahkan isi hati dan memohon pertolongannya. Kedekatan dengan Allah ini menjadi pondasi keimanan dan kekuatan dalam menjalani hidup. Alasan selanjutnya yaitu menyempurnakan ketaatan. Salat bukan hanya gerakan fisik, akan tetapi juga mengandung makna nilai-nilai spiritual yang mendalam. Dengan mendirikan salat dengan khusyuk dan penuh kesadaran, seorang muslim melatih diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dan melakukan segala perintahnya. Dan selanjutnya yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat bukan hanya ibadah ritual tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam akhlak dan perilaku seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Dengan mendirikan salat dengan khusyuk, seorang muslim akan terhindar dari perbuatan tercela dan terdorong untuk berbuat kebaikan. Dan alasan yang terakhir yaitu memberikan ketenangan jiwa. Salat menjadi media untuk menemukan ketenangan jiwa dan kedamaian hati saat bersujud. Seorang muslim merasakan kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kunci kebahagiaan sejati bagi seorang muslim dengan mendirikan salat dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Seorang muslim akan merasakan kebahagiaan hakiki. Seorang muslim akan merasakan kebahagiaan yang hakiki berasal dari dalam diri sendiri. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf, mohon ampun segudang ampun apabila ada kekeliruan dalam pembahasan ini dan ada salah kata yang bisa menyinggung hati para penonton. Akhirul kalam, afwan minni iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.